Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Semoga dalam kondisi baik dan sehat. Senang bisa berjumpa lagi dalam Waktu Teduh Bersama edisi Sabtu 12 Februari 2022. Bacaan kita hari ini Yeremia 17 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengaruniakan hari baru. Dan sebelum kami melanjutkan pesiaran hidup, kami mau membaca firman-Mu menjadi pegangan dan menjadi pedoman bagi kami. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti maksud Allah, mengerti hati Allah, dan kami lakukan dengan baik. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia 17 ayat 1 sampai 13. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin. Tema kita, berkat atau kutuk. Sahabat Kristus, seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi memohon pertolongan. Lalu ia melompat. Begitu seterusnya sampai di batu ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya dan berkata dalam hati, saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan. Ia melompat dan kakinya terpeleset pada batu. Lalu ia tenggelam dan mati.
itu karena mengandalkan diri sendiri. Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, pintar, dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan. Mereka akan dapat berkat, bukan kutuk. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa semua dari Tuhan. Harusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan serta menaruh pengharapan kepadanya. Percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kami begitu dalamnya pengajaran-Mu untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan keterampilan kami, bukan mengandalkan kepintaran kami. Tapi semata-mata Tuhanlah yang menjadi yang utama dari seluruh perjalanan hidup ini. Kami berdoa Bapa persiaran hari ini. Tuntun kami untuk meletakkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Dan meyakini Tuhan menolong kami hari ini bekerja, berusaha, beraktivitas, melayani anak-anak dalam belajar, saudara-saudara yang mencari pekerjaan. Itu semua kami boleh lewati karena bimbingan kasih-Mu. Demikian pun pemerintah kami diarahkan oleh Tuhan, diberikan hikmat, dan mereka juga meletakkan seluruh jabatan mereka, seluruh tugas-tugas mereka di dalam tuntunan kasih-Mu. Berkati dari Bapak Presiden hingga ke RT RW, dimanapun semua pemerintah berada. Kami berdoa pemerintah mengatasi wabah COVID-19, varian Omikron, kiranya terus diatasi dengan baik, cepat, dan wabah ini berlalu dari hidup kami. Kami mendoakan seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, saudara-saudara kami jemaat-Mu, berkati dan lindungi hari ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka, hiburkan dan kuatkan, teguhkan. Yang mengalami goncangan, kesulitan, pergumulan, perkara-perkara yang berat. Tolonglah ya Bapa, pegang tangan mereka, teguhkan iman mereka dan memiliki pengharapan yang kuat pada Allah. Berdoa untuk orang tua kami dalam masa-masa tua. Opa dan oma diberkati Tuhan. Yang berulang tahun kelahiran, pernikahan, keberhasilan mereka, sempurnakan syukur mereka. Terpujilah Tuhan, lindungi kami hari ini. Dan ini syukur doa kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu terus bersama, Tuhan dimuliakan.